Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hajja jundah wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yad diyafatan li ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yuhmitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini akan semakin terasa nikmat ketika sakit sudah menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang sangat masyhur tentang perintah puasa, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina
amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, momentum Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah zat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluknya yang lemah tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 13, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keagungan dan kekuasaannya memproses terbentuknya jasad dan ruh kita dalam ayat 14, summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasanal idhama lahman summa ansa'nahu khalqa akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, 3 ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 ayat ini kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, yang artinya bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Takbir, tahmid, dan tahlil yang kita kumandangkan dari lisan kita di hari yang fitri ini harus kita tancapkan juga dalam hati kita.
takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta. Mari renungkan kembali doa kita saat iktidal salat yang setiap hari kita baca. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Doa ini menjadi sebuah pengakuan kita atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan segala isinya. Doa ini sekaligus harus menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mari jadikan Idul Fitri kali ini sebagai renungan suci akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri setelah melalui kawah candra di muka, perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan. Kita harus mampu menjaga pribadi yang paripurna setelah kemblengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri untuk tidak makan dan minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, maka mata kita sayu karena keletihan dan perut kita kosong menahan lapar, sehingga jangan sampai ke depan tangan-tangan kita kotor karena berbuat zalim kepada orang lain. Pada Ramadan kita yang bisa khusyuk dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Pada Ramadan kita lihai membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga jangan sampai kita juga lihai menipu orang lain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tajtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkanlah pula untuk menyingkirkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik, karena kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang. Mari kita saling memaaf-maafkan dengan sesama atas segala dosa yang telah kita lakukan untuk semakin menguatkan kesucian kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, al-fadlu fi antasila man qata'aka wa tu'ati man haramaka wa ta'fuwa an man tolamaka. Keutamaan adalah bahwa engkau menghubungi orang yang memutusimu, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Hadis riwayat Hasan. Terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Merekalah yang telah berjasa. Merekalah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia ini. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan, dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untayan doa dan kebaikan para penerusnya lah yang mereka nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah,
Demikian khutbah Idul Fitri yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di hari yang fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan hari-hari selanjutnya akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali suci dan meraih ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidi wal mufaizina wal maqbulin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa liwalidina wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wa usolli wa usallami ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sadqil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amri azim amrakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fasa wal munkar wal baghi wasuyuf wal muhatalifata was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi